Ada yang jenazah yang mana ya Pak? Pertanyaan saya Pak. Yang pertama yang kedua yang buat kesini. Ya, penemuan jenazah pada malam hari ini adalah jenazah yang kedua, ya, yang berjenis kelamin perempuan. Ada ciri-ciri mungkin yang ciri-ciri postmortem yang kelihatan setelah laporan tim DPI Pak. Pas bilang Ya, bisa. Penggambarannya seperti yang kemarin kami sudah sampaikan dari tim SAR gabungan ini bahwa jenazah ini kita tarik dari kedalaman kurang lebih 350 meter yang dilakukan oleh tim. Dan 15. Dari pukul 7.15, tim evakuasi langsung menurunkan jenazah sampai dengan di pos Desa Tompobulu ini sekitar pukul 20.00. Langsung diterima oleh tim DPI dari Polda Sulawesi Selatan. Kemudian kurang lebih 20 menit dilakukan penlabelan oleh tim. Pada jam 20.30 ini jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Sulawesi Selatan, Makassar untuk dilakukan identifikasi. Pak izin, apakah ini hewan pertama yang terisi di evakuasi dari pas gunung terus sampai di posko? Iya. Ini jenazah yang kedua yang diketemukan setelah jenazah pertama yang berjenis kelamin laki-laki. Yang berhasil dievakuasi yang mana? Ya, ini. Yang kedua yang berjenis kelamin perempuan. Ada identitas Pak yang bisa dikenal dari korban yang dievakuasi ini dari itu. Ya sudah, itu tadi saya sampaikan, itu tadi kita tim melihat bahwa itu sudah dipastikan bahwa itu berjenis perempuan. Oh, ini jenazah korban awalnya didapat di lereng Pak. Lereng yang di dalam kurang lebih 400 meter. 400 meter. Terus bagaimana apakah bagaimana proses pengangkatan dari bawah menuju ke atas? Sampai berapa lama itu Pak proses pengangkatan? Tadi yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya sudah dimulai dari kemarin kita sudah temukan karena keadaan cuaca maupun alam yang cukup terjal sampai dengan hampir 80 derajat itu yang menyulitkan, sehingga baru malam ini kita bisa antar ataupun kita bisa evakuasi sampai dengan di posko Desa Tompobulu. Berarti ada anggota tim relawan ini yang tinggal ngecamp di sekitar lokasi korban Pak, Ya. setiap malam juga. Iya. Ada berapa orang mungkin Pak, bisa dirinci berapa orang nanti yang Sekitar 70. 70 Pak ya? Iya. Oh, 70 tenaga relawan yang dikerahkan untuk ini Pak. Iya. Waktu proses tim estafet dari puncak hingga sampai tadi di posko 1 itu dari mana proses? Prosesnya cukup sulit karena tadi saya sampaikan kita sampai di puncak itu sekitar 17.15, baru sampai di Desa Tompobulu ini jam 20.00. Pak, betul. Antara korban pertama dan korban kedua ini Pak, yang korban kedua baru lebih berhasil di sini dan pertama tidak. Ya, tadi saya sampaikan karena faktor cuaca dan faktor alam. Faktor perbukitan ataupun yang kita ketemukan antara perempuan dan laki-laki ini kan berbeda, tidak dalam lokasi yang sama, sehingga itu yang membedakan kenapa kok yang nomor 2 baru diketemukan langsung bisa sini, tapi itu karena lokasi yang ditemukan dari kedua jenazah ini berbeda. Jarak korban satu korban itu berapa jauh? Sekitar 600 meter. Selanjutnya korban akan dibawa ke Makassar Pak atau? Sudah. Korban sedang dalam perjalanan. Tadi kan saya sudah sampaikan pada pukul 20.00 sampai di sini, kemudian dilakukan proses pelabelan oleh tim DVI. Pada jam 20.30 langsung dibawa oleh ambulans
langsung ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi. Update korban yang pertama itu Pak, sekarang apakah sudah sampai di posko yang di Maros? Sedang dalam proses. Pak, kan masih ada 8 korban lain Pak. Selanjutnya apa yang akan dilakukan tim ini? Tetap dari tim Basarnas setelah melakukan rapat, kami tetap melakukan proses pencarian yang akan dimulai besok hari. Kalau terkait dengan golden time yang dibilang kemarin Pak, seperti bagaimana Pak? Apakah masih optimis dengan 8 orang yang lain Pak? Kita pasti optimis. Pak, mengingat penemuan dua korban ini proses evakuasi melalui jalur darat, sementara sebelumnya kan ditawarkan menggunakan jalur udara. Apa pertimbangan sampai hanya menggunakan jarak jika menggunakan jalur udara, jarak dari lokasi dengan langit itu udah Pak? Tadi kan saya sudah sampaikan, Mas, dan kita sudah sama-sama ketahui pada saat tim berangkat tadi pagi itu sudah dalam keadaan hujan yang sangat lebat dan tidak mungkin tim evakuasi udara melakukan kegiatannya atau dalam arti mereka harus dengan helikopter. Itu yang mengakibatkan salah satu opsi yang dipakai adalah melalui jalan darat. Apakah modifikasi cuaca masih berlangsung Pak? Efektif atau seperti apa? Kita akan upaya terus berkoordinasi dengan BMKG, tapi itu kan upaya dari kita, tapi kita bisa lihat sampai dengan sekarang baru jam 20 hujan dan alat yang dibutuhkan yang khusus sekarang adalah menggunakan alat-alat mountaineering yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa semua posisi serpian pesawat itu adanya di lereng dan itu yang memerlukan semua memakai alat mountaineering. Kan hari ini kan sampai 8 seru saya. Ya. Di 8 seru. Apakah nanti mengusulkan akan ada penambahan seru lainnya, misalnya sampai 10 seru mungkin atau seperti apa, mengingat tentunya bakal ada relawan lagi mungkin saya yang datang untuk memberikan bantuan. Ya, karena setiap malam kita pasti akan melaksanakan evaluasi. Itu nanti kita akan melaksanakan evaluasi hasil yang hari ini kita bisa bertambah, bisa berkurang berdasarkan hasil evaluasi nanti yang kita akan lakukan. Malam ini Pak, masih ada yang minat di atas besar ini atau sudah ditarik semua? Masih ada. Ada 7 tim. Itu dengan maksud kita untuk memenangkan waktu. Daripada kalau kita pagi hari baru berangkat, sampai di sana ternyata baru 2-3 jam kerja sudah hujan lagi. Kalau kita sudah menginap malam hari ini, kita menangkan waktu apabila pada saat fajar terang itu pasukan sudah ada di sana. Dari 7 tim ini Pak, apakah ada yang masih baru terkait korban atau benda-benda lain yang ditemukan? Sampai sekarang masih yang kemarin. Kalau ada itu pun serpihan. Selain korban, fokus pencarian apalagi Pak? Apakah level atau ada benda-benda lagi yang dicari dari serpihan pesawat? Kita fokus pertama adalah pencarian korban. Sambil ada tim juga yang tadi saya sampaikan, ada yang sudah masuk ke pesawat. Pak, untuk Proses yang singkat tadi apa di pos kurang lebih masih diperiksa Identifikasi bagaimana mengamankan sidik jari dan sebagainya, tapi saya tidak tahu itu karena kewenangan dari BPI. Tapi intinya memastikan bahwa itu memang jenazah. Itu saja sebenarnya. untuk lokasi pencariannya gimana Pak? Apakah luas atau mengerucut Pak? Saya rasa tetap seperti yang ini karena kita sudah bisa mengidentifikasi areal jatuhnya pesawat. Oke. Terima kasih saya sampaikan atas kerjasama semua. Kita bersyukur atas kerjasama dari teman-teman dan juga tim relawan yang ada di atas. Berkat mereka kita bisa menurunkan satu jenazah. Kalau 7 tim yang masih ini nanti ada berapa sekitar berapa ratus orang? Sekitar 270 orang. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Mohon doanya. Selesai.